Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Wayuka Zulmeida dengan NIM 462160 akan menyampaikan materi tentang kefilsafatan Islam atau filsafat Islam. Belakang dari filsafat adalah suatu tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Akhir dari proses-proses itu dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektika. Untuk studi filsafi mutlak diperlukan logika berpikir dan logika bahasa. Logika merupakan sebuah ilmu yang sama-sama dipelajari dalam matematika dan filsafat. Hal itu membuat filsafat menjadi sebuah ilmu yang pada sisi-sisi tertentu berciri eksak di samping nuansa khas filsafat, yaitu spekulasi, keraguan, rasa penasaran, dan ketertarikan. Filsafat juga bisa berarti perjalanan menuju sesuatu yang paling mendalam, sesuatu yang biasanya tidak tersentuh oleh disiplin ilmu lain, dengan sikap skeptis yang mempertanyakan segala hal. Dalam membangun tradisi, filsafat banyak orang mengajukan pertanyaan yang sama, menanggapi dan meneruskan karya-karya pendahulunya sesuai dengan latar belakang budaya, bahasa, bahkan agama tempat tradisi filsafat itu dibangun. Oleh karena itu, filsafat biasa diklarifikasikan menurut daerah geografis dan latar belakang budayanya. Berdasarkan latar belakang tadi, dapat kita temukan ciri kefilsafatan Islam. Ciri dasar filsafat oleh Jan Hendrik dapat diungkapkan setidaknya ada 5 hal, yaitu yang pertama, berpikir secara radikal adalah karakter utama filsafat. Karena filosof berpikir secara radikal, maka ia tidak akan pernah terpaku hanya pada fenomena tertentu. Ia tidak akan pernah berhenti hanya pada suatu wujud realitas tertentu. Yang kedua, mencari asas. Karakter filsafat berikutnya adalah mencari asas yang paling hakiki dan dari keseluruhan realitas, yaitu berupaya menemukan sesuatu yang menjadi eksistensi realitas. Yang ketiga, memburu kebenaran. Berfilsafat berarti memburu kebenaran tentang segala sesuatu. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran yang tidak meragukan. Oleh karena itu, ia selalu terbuka untuk dipersoalkan kembali dan diuji demi meraih kebenaran yang hakiki. Yang keempat, mencari kejelasan. Berfilsafat berarti berupaya mendapatkan kejelasan mengenai seluruh realitas. Geisler dan Feinberg mengatakan bahwa ciri khas penelitian filsafat ialah adanya usaha keras demi meraih kesejahteraan intelektual. Dan yang kelima, berpikir rasional. Berpikir secara radikal, mencari asas, memburu kebenaran, dan mencari kejelasan tidak mungkin dapat berhasil dengan baik tanpa berpikir secara rasional. Ciri kefilsafatan di atas, masih ada lagi beberapa hal yang menjadi karakteristik atau ciri khas filsafat, yaitu yang pertama, memikirkan sifat-sifat umum. Sebagaimana diketahui bahwa objek kajian filsafat selalu memilih hal-hal yang umum. Yang kedua, hidup dalam kesadaran. Meminjam istilah René Descartes, yaitu cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Kalimat ini menegaskan filsafat itu memiliki ciri selalu hidup dalam kesadaran. Aristoteles menegarai bahwa keheranan adalah sumber yang melahirkan filsafat. Yang ketiga, bersifat toleran. Orang yang hidup tanpa kesadaran atau berpikir filosofis
yang selalu sibuk dengan aktivitas rutin dan disibukkan oleh pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, ia tidak punya waktu untuk berpikir secara filosofis. Pemikiran filosofis menerima kritikan dari luar, bahkan secara internal, melakukan self-kritik dan kritik internal. Yang keempat, bersifat subjektif. Pemikiran filsafat itu menjadi milik filosof itu sendiri. Berpikir manusia pasti bersifat subjektif. Perbedaan ini lumrah terjadi dalam menjawab teka-teki yang tidak habis-habisnya, serta berfilsafat metafisis. Saya Mela Anugrah dengan NIM 4621047 akan membahas tentang para filsuf muslim. Yang pertama yaitu Al-Kindi pada tahun 180 sampai 260 Hijriah atau 796 sampai 873 Masehi. Abu Yusuf Yakub bin Isya Al-Kindi atau lebih dikenal Al-Kindi merupakan filsuf muslim yang pertama. Ia berasal dari keturunan bangsawan Arab dari suku Kindah. Al-Kindi lahir di Kufah. Ayahnya seorang gubernur Basrah. Ibnu Abi Usaibiyah, pengarang Tabakat Al-Atiba, mencatat bahwa Al-Kindi sebagai salah satu dari 4 penerjemah mahir pada masa generasi penerjemahan. Aktivitasnya lebih banyak tertuju pada upaya menyimpulkan pandangan-pandangan filsafat yang sulit dipahami. Jumlah karya tulis Al-Kindi adalah 241 buah risalah, namun hanya 25 yang ditemukan dan kemudian diterbitkan dalam 2 jilid. Al-Kindi juga dikenal sebagai filsuf Arab. Yang kedua, Al-Ghazali pada tahun 450 sampai 505 Hijriah atau 1058 sampai 1111 Masehi. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali merupakan ulama terkemuka yang amat berpengaruh dalam Islam. Al-Ghazali lahir di desa Ghazaleh dekat Tus. Ia belajar di Tus, Jurjan, dan Nisabur. Ia dikenal karena kemampuannya mengkritik argumen-argumen kaum filsuf yang menulis buku Tahafut al-Falasifah. Buku tersebut ditulis dalam rangka memberi kesan tentang kelemahan atau kekacauan pemikiran para muslim. Ia mahir dalam berbicara dan produktif dalam mengarang. Karya tulisnya lebih dari 228 buku dan risalah. Yang ketiga, Ibnu Rashid pada tahun 520 sampai 595 Hijriah atau 1126 sampai 1198 Masehi. Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rashid merupakan filsuf muslim yang muncul di belahan barat. Ia lahir di Cordoba dan wafat di Marrakech. Ia berhasil menjadi ulama dan filsuf yang sulit ditandingi. Kehebatan Ibnu Rashid dapat dilihat dari karya-karya tulisnya. Ia menulis Bidayah Al-Mujtahid, sebuah karya besar berupa fikih perbandingan yang secara luas dipakai oleh para fuqaha sebagai buku rujukan penting. Ia juga menulis kuliah fi at-tib yang membicarakan garis-garis besar ilmu kedokteran dan menjadi pegangan bagi mahasiswa kedokteran di Eropa selama berabad-abad. Yang keempat, Ar-Razi pada tahun 250 sampai 313 Hijriah atau 864 sampai 925 Masehi. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi lahir, tumbuh dan wafat di Rai dekat Teheran, Iran. Ia pernah hidup berpindah-pindah dan ia seorang dokter terbesar yang lahir di dunia Islam klasik. Ia pernah menjadi direktur rumah sakit Rai dan Baghdad. Karya tulisnya mencapai 232 buah buku atau risalah yang kebanyakan dalam bidang kedokteran. Saya Rasyatul Anisa Auli dengan NIM 4621053. Saya akan membahas tentang pengaruh filsuf muslim terhadap kebangkitan filsafat barat. Sejarah para filosof muslim telah banyak memberikan kontribusinya hampir seluruh pelosok dan penjuru dunia, khususnya daerah bagian barat. Saat itu, jatuhnya Romawi mengakibatkan timbulnya masa The Dark Age. Selama 10 abad, Eropa mengalami kemunduran peradaban. Dekadensi ini termasuk dekadensi di bidang ilmu pengetahuan. Dapat teramati dari kajian sejarah untuk masa The Dark Age
yang sama sekali kosong dari kajian perkembangan ilmu, serta hanya menyisakan kajian tentang feodalisme, agama, dan peperangan. Sekitar akhir abad 15 hingga 17, terjadilah kebangkitan Eropa yang dikenal dengan Renaissance. Muncullah pertanyaan, di manakah beredarnya ilmu pengetahuan dalam rentang 10 abad ke-8 Barat? Jawabannya adalah peradaban Islam. Zaman keemasan Islam diwarnai dengan pewarisan pusaka sains Yunani dan pengembangan serta penerapannya yang kemudian diadopsi Barat untuk meraih kebangkitannya kembali. Dapat kita simpulkan bahwa ini adalah sebuah sumbangsih filsafat Islam bagi kemajuan peradaban Barat. Pengaruh peradaban Islam terhadap perkembangan Barat terlihat pada saat Renaissance melahirkan kebangkitan Eropa. Orang Eropa pertama yang mendapat pendidikan Islam di Toledo adalah Abélard, yang kemudian ia menjadi ahli matematika dan filsafat Inggris yang masyhur. Tidak bisa diingkari bahwa akibat daripada keterbelakangan yang dialami oleh Barat menyebabkan mereka harus dan antusias untuk mengadakan kontak dengan peradaban Islam yang dinilai maju pada waktu itu. Tahun 1224, Frederick mendirikan Universitas Nables. Universitas ini membangunkan sebuah akademi untuk keperluan mempelajari pengetahuan Arab dan agama Islam untuk pengembangan di dunia Barat. Pada pertengahan abad ke-13, seluruh buku filsafat Ibnu Rushd telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dipakai di berbagai sekolah tinggi di Eropa, terutama Eropa bagian Barat. Sampai abad 14 ke-15 dan seterusnya. Dalam bidang teologi, pengaruh pemikir-pemikir Islam terhadap pemikiran keagamaan di Barat tidak bisa dipungkiri. Berdasarkan materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini, dapat kita simpulkan bahwa filsafat Islam adalah filsafat yang bercorak Islami. Filsafat Islam adalah berpikir bebas, radikal, yang berada pada taraf makna, yang mempunyai sifat, corak, dan karakter yang dapat memberikan keselamatan dan kedamaian hati. Filsafat Islam tidak netral, melainkan memiliki keberpihakan atau komitmen kepada keselamatan dan kedamaian. Filsafat Islam ini memiliki ciri berpikir radikal, mencari asas, memburu kebenaran, mencari kejelasan, dan berpikir rasional. Dalam bidang teologi, pengaruh pemikir-pemikir Islam terhadap pemikiran keagamaan di Barat tidak bisa dipungkiri. Bahkan informasi agama Kristen Katolik di Eropa pada hakikatnya mendapat percikan pemikiran keagamaan dari filsafat Islam. Sekian dari saya, terima kasih.